Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yurhu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil karim habibina wa syafi'ina Muhammadin Abul Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wasabi'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ja'alna Allah wa an yahdiyana bihudahu ila siratin mustaqim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Quran wal Ahkam, Adinda Sahibul Fadilah Al-Ustaz Ahmad Ismaili Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan beliau dan keluarga tetap dalam lindungan Allah, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita doakan pembangunan yayasan Allah berikan kemudahan dan selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kagumi para asatidz wal ustazat, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus bapak dan ibu para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan saat mulia niki tiang pelunggur sami mau hadir dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Sehat jemaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan niki mampu kita jadikan sebagai modal kita untuk kita memperjalannya amal saleh jari sangu tiang pelunggur di dalam kita akan pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, bersyukur tiang pelunggur sami hadir di majelis ilmu. Karena apa kata Nabi, julusu fi majalisil ilmi khairun minal ibadati alfi raka'ah. Melinggih seberat doang di dalam majelis ilmu itu jauh lebih baik daripada ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Arak sembahyang sunnah 1000 ibu darah ini doang sembahyang 1000 patuh berkuah tiang masih. Bahkan tahajud doang tengah malam 2 rakaat tabor. Karena tahajud jemaah tulis di tengah malam, tulis nenek. Kamu tulis nenek dia tahu ketiang. Macam baik malaikat yang mulai buka buku tengah malam mencatat tidak tua yang tahajud. Aku ni malaikat. Oh ni rajin nak tua yang tahajud. Dia nak buka buku semalaikat. Maka terus mainan doa. Mun sepak angan malaikat. Niki. Jadi anden tima ande tuah tahajud.
anden timak di rumah bau khatam Quran tiap malam, lagu pelunggu hadir dalam majelis ilmu malah makin niki jauh belian pahala desi sembahyang 1000 rakaat. Alhamdulillah. Lebih besar pahalanya kata Nabi daripada mengantarkan 1000 jenazah. Ande lamun harap dengan mati 1000 tatung jok pemakaman, belian pahala dah hadir ngaji jemaah. Ande lamun arah endah lebih besar kata Nabi pahala ngaji daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Apa rencana dengan 1000? Kadang terbalik doang entan kita jadi manusia. Papan sakit, batur tok kejuang sak main-main. Mungkin lelah bernapas, sesak napas di rumah sakit. Dia tunjuang bakso, dia tunjuang apel, dia tunjuang anggur. Padahal darah angin ada harang si dengan. Angkat lamun dengan wantak subul lele rumah sakit, sak sakit kurus sak nunggu mopo. Angin, betul deh. Nah, angkat kadang sak masih sehat batur, ya tahu saling tanja. Kadang sak masih pada sehat, ya tahu saling beng, ya tahu pada sedekah. Insya teman dengaji jemaah. Alhamdulillah. Nah jemaah rahimakumullah. Le kesempatan samakin niki din bilu setiang matur mangkin ada seberat doang 15 menit. Nggih. 15 menit. Hah? Beluan. Nah, tengah Bapak beluan. Beluan makin jamaah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Allah berpesan kepada kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum Allah turun dengan ada nyakit-nyakitan perasa gitu. Lamun dengan baca ayat, setiap satu ayat itu sunnah dilanjutkan dengan ismuz zat Allah. Kenapa? Agar cahaya daripada ayat itu Allah titipkan ke dalam hati kita. Tenang, terjaring. Nanti terbaca Allah. Ya, Pak, tinggi. Agak saya tuan guru lemak lamun baca ayat ja lanjutan si ismuz zat Allah. Agar apa? Cahaya ele Al-Quran saat terbaca nika Allah titipkan dalam hati kita infasaha wansyaraha baru ampun tenang atit baru ampun tekican rahmat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kata Allah untuk menggapai ampunan Tuhanmu yang surga yang dianugerahkan oleh Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu muncul dari ucapannya, muncul dari hatinya, muncul dari penampilannya yang luar biasa. Orang yang bertakwa itu muncul dari akhlaknya.
akhlak niki harus lebih soleh daripada ilmu. Kenapa? Karena banyak orang berilmu tapi tidak berakhlak. Makanya Rasul ajarkan ta'allamul adab qoblal ilm. Belajar akhlak dulu baru belajar ilmu. Pembian jamaah, saya lamun ilmu arak, akhlak kan di arak, sombong jarin. Luwek dengan darah ilmu, luwek dengan tidak tinggi pendidikannya, akan tetapi karena akhlaknya baik, maka Allah titipkan keberkahan dalam ilmunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Entam tiap pelunggu ngaji makin niki, inilah cara kita untuk menggapai ampunan Allah. Pesan Nabi, satu langkah orang yang menuntut ilmu, sepuluh langkah naik kanan, tijan si Allah Ta'ala 100 pahala. Sepuluh langkah naik kiri, tijan si Allah Ta'ala, Allah hapus baginya 100 macam dosa. Andai pelunggu lumbar elit gedeng datang majelis niki jemaah, kira langkah. Itu ngangkat tak dengar. Itu makin dia mulai elek makin, mulai subur makin, soke, dua, telu, terus datang balik teparan pejogang. Dan perlu hitung. Maka itulah kasih sayang Allah. Nenara sopo ampunan yang Allah berikan kecuali bagi orang-orang yang ahli-ahli ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang berkhidmat untuk mendapatkan ilmu. Ia sitikan si Allah Ta'ala gugur dosa salah elik setiap satu napas yang dia keluarkan dalam mereka berjalan. Kira kali terberembut jemaah, kemonek melinggi liniki kira kali terbernapas. Setiap hembusan napas adalah doa. Setiap hembusan napas adalah permohonan ampun kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la illa billahil aliyyil azim. Semua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula alhamdulillah. Jamaah sekalian, para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Allah mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran sebuah doa. Nah iya wakaji makin doa samurah-murah, masih timan belu-belu doa tebarak lubuh lamun saya ingat masih doa sak kontek-kontek wasilah. Di dalam Al-Quran sering kita dengar doa niki. Setiap imam sholat dalam zikir selalu membaca doa ini. Bahkan bijajarim tiang pelunggu sami selalu membaca doa ini. Namun kita tidak tahu apa hakikat sesungguhnya makna yang terkandung dalam doa ini, yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
Allah, ya Tuhanku, berikanlah bagi kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka. Kata Imam Haris Al-Muhasibi, dalam doa ini ada 5 rahasia yang disimpan oleh Allah. Sekali terbaca doa niki pada merentan 5 macam doa yang kita mohonkan kepada Allah, yang kita tidak tahu. Besok 5 niki, lamun terbaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah niku jemaah, maka 5 permohonan yang kita mohonkan kepada Allah, meskipun kita tidak ungkapkan permohonan itu. Apa yang pertama kata Imam Haris Al-Muhasibi, seolah-olah kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa afiyah. Ya Allah, berikanlah bagi kami sehat wal, karena banyak orang sehat tapi tidak afiat. Berbeda sehat dengan afiat. Sehat Allah berikan sehat jasmani, sehat rohani. Afiat mampu dia bawa kesehatan itu untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Tahun manfaatan kesehatan nike untuk beramal soleh. Luwek dengan sehat tapi tidak afiat. Iya dia sehat, iya dia kaya, lagu sembahyang di nula. Harap menu. Harap. Sehat gak sehat, lagu masih merik kanca semeton. Harap. Sehat gak sehat, lagu masih den bersapak kanca mentoa. Harap. Angkat 5. Selaku arak Allah, ia dengan sehat tapi tidak afiat. Dia sehat, luwek duit, luwek harta, luwek kebun bangkat, luwek kepeng, lagu pelit untuk balung. Labun papa beramal, gak mau hitung-hitung mesin beramal. Bila coba makin misal, elek kantong atas arak kepeng 100.000, kantong kanan arak kepeng 100.000, kantong sebelah kiri arak kepeng 50.000. Lek kantong selanen tu lek dalam arak kepeng 5.000. Lamun dengar nende ngamal masjid mejulu subul 5 peserta pelit. Ya Allah, ni 100.000 rapet tau niki heran subulan doang. 5.000 apa peserta? Ayo orang bantu boleh manusia. Coba bangkit dan berketuan Malik jemaah. Lamun makan jok pakan renteng, lek murid balin dia. Lamun makan lek pakan renteng, lamun jauh kepeng 100.000 luwih atau sekedik. Sekedik. Tama jok mall lek Mataram jauh kepeng 300.000 luwih atau sekedik. Lamun ngaji jauh kepeng 100.000 luwih atau sekedik. Pedas lah. Agama. Pada doang ternyata. Papa makan jauh 300.000 jak seketik. Ngaji jauh kepeng 100.000 loh. Nah inilah orang yang sehat tapi tidak afiat. Orang yang sehat namun afiat adalah orang dalam hidupnya Allah berikan dia sehat,
lumbar ngaji, sehat berjamaah, sehat nuntut ilmu. Pokok gawe pegawaian sholat, merasa rugi lamun nek mau milu gawe pegawaian sholat. Itulah orang sehat dan afiat. Banyak orang sehat jamaah sekalian, tapi sedikit pun hatinya tidak tergerak untuk beramal soleh. Sehat belum tentu afiat. Luwih dengan berdua balik bertingkat lantai telu. Terus keramik dan granit, tembok batu alam. Lagu kelain berdua balik tingkat telu jemaah din tahu taek sak nepi balik. Ya tambe seterus. Apa kenan tersugih, apa kenan tersehat, apa kenan terbalik belik lagu ndik tahu manfaatan untuk kebaikan. Nah ini yang kita minta ke Allah dalam doa ini jamaah sekalian, kita mohon kepada Allah sehat wal apa kata Imam Al-Ghazali, nikmat itu akan terasa mahal bila sudah dicabut oleh Allah dari dalam diri kita. Kita akan merasakan nikmatnya sehat dikala kita sakit. Kita akan merasakan nikmatnya punya orang tua dikala orang tua sudah tidak ada. Kita akan merasakan nikmatnya kita punya istri dikala istri sudah meninggal. Kita merasakan nikmatnya punya suami dikala suami sudah tidak ada. Maka Allah akan mencabut kenikmatan itu bila kenikmatan itu sudah tidak ada pada diri kita, barulah akan terasa mahal. Ampun nikmat aran gigi apabila nyengkeun pesakit gigi. Inilah namun nyengkeun sakit gigi ibu. Istighfar dan kena astagfirullah astagfirullah nu sakit gigi nah eta kemai mun menantun kelelek teparan nyempatu. Nah inilah nikmat dari Allah. Yang kedua, Allah berikan nikmat dalam hati kita dikala hati kita ini diberikan ketenangan oleh Allah. Agak lamun dengan gelisah jamaah, mereka tidak akan pernah merasakan ketenangan, lebih-lebih dikala selalu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Apa kata Ibnu Sina? Penemu ilmu kedokteran paling pertama, Ibnu Sina mengatakan al-wahmu nisfud da' wal itmi'nan nisfud dawa was-sabru bidayatus syifa. Ibnu Sina, raja elik selaku dokter dunia, seorang ulama pakar ilmu kesehatan. Apa kata Ibnu Sina? Al-wahmu nisfud da'. Gelisah adalah setengah daripada penyakit. Lamun dengan gelisah selaku endin mai, mangan endin mai, tedem endin mai, ngenem endin mai, selaku endin mai. Lamun dengan gelisah, betul dek? Maka kata Ibnu Sina, gelisah itu setengah daripada penyakit. Angka berembe-rembe dengan saya takut Siti Corona. Dendek takut. Kalalah dari Siti Corona ini ya diri tersebut. Tuan PPKM, PPKB, PP apa negara, PSBB macam. Dendek pikiran lalu, dendek gelisah lalu, pikiran sandek keruan. Sarian lamun arak waktu telumbar ngaji, arak waktu dok masjid, lumbar dok masjid, arak waktu kumpul kerja keluarga, kumpul dengan keluarga. Dendek pikiran lalu, sandek keruan. Nenden bau engat batur mau nikmat gelisah, nian ini tenang. Selapu memikir, ya hanu. Dengan beli kulkas mil telih panas. Parah mana? Dengan sakit hati wahnu.
batur beli kulkas mutambe nia telipana dengan beli NMAX nia beli bodrek sakit otak. Oh nyala wah anu bahaya alwah munis budak kata Ibnu Sina lamun dengan gelisah aja sakit wah. Wal itmi'nan nisbud dawa, ketenangan dalam hati adalah setengah daripada obat. Lamun tenang sehat wah jemaah. Ya pun luwe dokter no keramah-ramah waktu untuk berobat. Nak tuan, napi penyungkan, napi wah mundara, nak tuan. Ya Allah, nak tuan. Dek mantawat wanta sehat tidak betul. Kenapa? Karena itu sugesti untuk memberikan kesembuhan. Mereka berusaha membuat kita tenang. Nilin tenang jemaah. Maka kalau kita mau tenang, kata Imam Hasan Al-Basri, carilah ketenangan itu dalam 3 hal. Pertama, carilah ketenangan dalam sholat. Lamun masih gelisah, ditini tenang, perbanyak sholat sunnah. Lamun nendek mau, beta tenang dalam sholat. Yang kedua, zikrullah. Beta ketenangan melalui berzikir. Atau dalam halakoh-halakoh ilmu marak niki, lumbar ngaji, tenang tengaji. Ada susah nih? Namun tengaji dia telang susah, terlupa total. Oh lupa tadi utang. Oh, ini hebat tengaji. Yang ketiga, kalau dengan sholat tidak bisa, zikir tidak bisa. Yang ketiga kata Imam Hasan Basri, carilah ketenangan melalui qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Maka kalau engkau bisa tenang dengan 3 hal ini, kata beliau, maka Allah menitipkan cahaya dalam hati kita. Amin. Akan tetapi kata Imam Hasan Basri, lamun wah elit telu pegawaian niki edah idap ketenangan, salat gelisah. Gara-gara den besapa kan imam. Zikir gelisah. Baca Quran gelisah. Apa kata Imam Hasan Basri? Berarti hati kita sudah hitam dengan banyaknya dosa. Pokok lamun denara idap tenang telu pegawaian niki berarti aten tewah tegeng beraluk di situ. Maka perbanyak istighfar. Nah niki kita mohon pada Allah sehat wal. Bagaimana? Lanjut. Jam 12 kurang 10 menit. Sampai jam 12 ya. Paling 10 menit awal. Yang kedua, kalau kita baca doa ini, ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Apa yang kedua kata Imam Haris Al-Muhasibi, dalam doa ini kita mohon pada Allah, Allahumma Rabbana a'tina syarikan yajlibu ta'atika wa sabrika. Kita mohon dalam doa ini kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah bagi kami ketenangan dalam rumah tangga kami, menjadi rumah tangga yang taat kepada Allah dan rumah tangga yang dihiasi dengan kesabaran, menjadi rumah tangga watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, rumah tangga yang mengajarkan kami kepada kebaikan
rumah tangga yang mengajak kami untuk selalu bersabar. Sabar ibu, sabar atau ndek? Sabar. Bijen nyugulang kadu biaya kuliah sabar apa ndek? Semama merarik malik sabar apa ndek? Astagfirullah. Oh nyala menrebak selaku ndek. Rumah tangga yang mengajarkan kesabaran. Namun bahasa Al-Quran, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bekanan rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang dilandasi dengan kebahagiaan, penasaran, ketenangan, yaran sakinah. Biasa dengan sakinah milik baru merari ke selapu tahun bareng, makan bareng, tidur bareng, lampak jok pekan bareng, lampak jok bangket bareng, lumbar ngaji bareng. Lamun baru merari, maka lamun wah telu empat luwek bayin nu selaku kurang. Mun senina geri enden bae, angkat-angkat senina. Lamun baru merari, oh sayang, sayang, baru merari. Lamun wa ara anak, ara bayi nejak lupa elek senina, lupa elek semamen. Kenapa? Karena sudah berpindah hati kepada anak dan cucunya. Lamun dengan baru merari ia tahun sakinah, selapu tahun kelebet. Makan sepiring berdua, minum segelas berdua, di kamar mandi maka menuah peduli bayi jandin kawambu ambun senina. Gama mun semama baru merari jauh oleh semama begawian elek bangket mun bait sapu tangan muosah ambek semama oh kak tuan kegagah muka tuan kesenge maka berdua bayi ambun batu berak nyala aku. Nah artinya apa? Sakinah di waktu menikah, mawaddah dikala kita sudah punya anak. Jadi kasih sayang itu tetap cinta kepada istri dan suaminya, namun bertambah angan ngejok senina karena Allah berikan mereka anak dan keturunan. Oh enggak doang jadi alasan anak. Apa kemana lalu tadi tentang kemengkulik lalu pegawian sekena ruan bayi balik no anak tetangguan. Apa ini? Kima menu-menu kepengel kakak monin bercerita le ari lagu singkengat ruan-ruan mari tiampu keberkahan timak sakit setuk. Saya jadi alasan anak mawaddah. Yang ketiga rahmah. Kapan rahmah itu diberikan oleh Allah? Dikala kita sudah tua. Seren tetawa, seren kesalingan na. Betul dek jemaah? No, seren tawa ibu sudah usia tua, kadang-kadang seren tua, seren cemburuan endah. Padahal apa lalu cemburuan kan? Mun sengkerut wah bihurut. Mun selapu onder dilwah belonggar. Mu apalagi paling meri kengat dengan tawa sakadu selana cerorot. Tahu selana cerorot ibu? Kakocet telek bawa anu lagu belik le atas.
Persis merek cerorot tuh. Pensil. Celana pensil. Ya Allah, tajam balik bawah, balik di atas. Lamun watawa apa lalu? Kadu pakaian ha menika-nika. Laku wabi lepek. Mengira baik. Gak angka heran. Lagu subhanallah di jemaah. Haram tawak-tawak ni semakin tua, semakin Allah titipkan kasih sayang kepada kita. Ndekman mele medaran sama me lamun ndekman anti papuk nina selesai meriap. Ndekman Napi nendaran lamun ndekman. Salah unik. Ndekman medaran semame senirman selesai senina sembahyang meriap. Mun sare nganti iya saknina den mele medaran juluan kanti patu dulu. Ni hak mama kanti patu dulu. Subul sekadi senina mun telpon mun boyaan. Subul sekadi semama mun boya semama. Itulah rahmah. Sakinah dikala kita baru kawin, mawaddah ketika sudah punya keturunan, warahmah dikala kita sudah usia tuh. Lihat bagaimana rumah tangga Rasul jemaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling cinta kepada istrinya yang bernama Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah tidak hanya wanita cerdas, tidak hanya wanita kaya, tidak hanya wanita yang taat kepada Allah, namun Khadijah menghabiskan hartanya untuk perjuangan suaminya. Inilah rumah tangga yang watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, andaikan dikala Aisyah sedang sakit menjelang wafatnya beliau, apa kata beliau? Ya Rasul, kini hartaku sudah habis untuk aku serahkan menuju perjuangan agama Allah. Pakaianku sudah habis ya Rasul, emasku sudah habis ya Rasul, semuanya sudah habis ya Rasulullah. Tidak akan ada yang bisa aku berikan lagi untuk pelungguh ya Rasul, dan sementara ajalku sudah dekat. Andaikan kalau aku sudah mati ya Rasul, andai lamun tiang sampun meninggal dunia, kemudian aku sudah di alam kubur, andaikan agama Islam masih membutuhkan perjuanganku, kata Khadijah, maka jual tulang-tulangku untuk keperluan agama Islam. Ia pun sayang lalu Rasulullah kepada Khadijah, jual tulang-tulangku ya Rasul untuk kepentingan agama Islam, kalau memang aku masih dibutuhkan di akala aku sudah mati. Coba jamaah, lamun itu kan dek baru bersedekah semama ucung, beramal dok majelis ngemuk. Jamaah, Khadijah tidak. Bahkan apa kata Khadijah kepada Rasulullah dikala beliau baru menikah? Rasul belum punya rumah, Rasulullah usia 25 tahun, Khadijah berusia 40 tahun. Coba jamaah, 15 tahun berbeda umur Khadijah dengan Rasulullah. Coba, kalau Rasulullah menikahi Khadijah dengan sebab hawa nafsu, maka Rasulullah tidak akan memilih wanita yang jauh lebih dewasa daripada beliau. Tapi Rasulullah bukan mencari istri dengan hawa nafsu, tapi Rasulullah mencari pendamping hidup, pendamping yang ikhlas dikala dalam keadaan susah, pendamping yang selalu menghibur suami dikala suami dalam keadaan masalah.
nyangkan susah semama apa nin senina. Tenang kakak, ada Allah, apa-apa nin dengan kakak. Di kesadu tiang sak jari seninen, apa-apa nin tengah dengan di makna ancur ruang langit kaca bumi, tiang pembela paling pertama. Nah nin dengan Nijak semama oleh-oleh ngojek dan mau apa-apa nin semama ari darat pemeta nane ari sepi penumpang apa unin lasing situ lu mangkap bepalu no dua membuat berhenti ntar kemok semama. Lihat bagaimana Khadijah menghibur suami dalam keadaan susah dan gelisah. Dikala Rasulullah baru berjumpa dengan Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Saat baru bertemu dengan malaikat Jibril, Jibril turun dengan wujud aslinya. Takut Rasulullah jemaah. Apa kata Rasul? Zammiluni, zammiluni. Wahai Khadijah, peluklah aku, selimuti kata Rasul. Langsung Khadijah mengambil selimut, diselimuti Rasulullah dan dipeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berambil laman pelindung. Berambil. Dia mantap mereka bilang dulu. Yang ketiga, waktu menikah Rasulullah tidak punya rumah, numpang di rumahnya Khadijah. Namun Khadijah tidak pernah membuat sakit hati suaminya. Apa kata Khadijah? Ya lal qalbi wa ruhi Muhammada. Allah terpaksa Muhammad dari murid-murid. Ya dal qalbi wa ruhi Muhammad. Allah. Duhai belahan jantungku, duhai ruhku, duhai pujaan hatiku, Muhammadku. Ya ini nempok selaki A. Hadza baiti wa baituka wa ana ammatuka. Duhai belahan jantungku, duhai jiwaku, engkaulah ruhku, hai Muhammadku. Inilah rumahku, hadza baiti wa baituka. Inilah rumahku dan rumah ini adalah milikmu wahai suamiku. Wa ana ammatuka dan aku adalah pelayanmu. Unit kenen selakian. Rumah ini memang rumah tiang ya Rasul, tapi rumah ini adalah milik pelunggu dan tiang adalah pelayan pelunggu. Kalau pelunggu mau panggil aku, pelunggu ingin tidur, aku keloni pelunggu, pelunggu ingin mandi, aku mandikan engkau ya Rasul, engkau ingin makan, aku suapi engkau. Oh, so sweet. Rumah tangga Rasulullah itu indah. Rumah ini rumahku dan rumah ini milikmu duhai suamiku. Lagu ibu-ibu milenial zaman mangkin lain isin kena semanu. Oh abang, rumah ini adalah rumah kita berdua, tapi sertifikat atas nama aku. Oh nyala abang. Balin jakkan kedua sertifikat jamilin nusa. Ara menu. Ini tonara. Nah niki, itulah rumah tangga Rasul, rumah tangga yang watawasau bil haqqi watawasau
au bis-shalah. Yang kedua, kalau 10 menit baca jam 12 lanjut terus ngundang atau ngontrak Bu, lelah keceramah Bu, lelah mbetian beli topol malik kelih niki ndok turun taek kosong malik terus mikir apa malik turun urat belum taek nu pelinggi terus karena mati tadi jauh lagu Yahudi itu penjora ibu dia nanti angan ini lah serius tenda mau pelinggi tenda. Nah ini jalan yang kedua, kita mohon pada Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Timak terbaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah lagu pada kenen tenunas job Allah Ta'ala rumah tangga yang terbaik. Amin. Yang ketiga, kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kita memohon Allahumma rzuqna auladan salihin wassalihat. Ya Allah, anugerahkan bagi kami keturunan yang saleh dan salihah. Amin. Lamun terbaca doa niki Bu, angkat lama mendek tahu doa sak lain belo-belo cukup doa niki wa terbaca. Okey? Nah, simple doa niki. Sak ketelu kita mohon dalam doa ini, ya Allah, anugerahkan bagi kami keturunan kami, anak cucu kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Tidak ada kebahagiaan yang lebih luar biasa kecuali dikala Allah berikan kepada kita keturunan yang saleh. Berembe-rembe keluik kepeng benang terjemaah, berembe-rembe kegalu bangket lagu pijajarin tendek pacu keturunan tendek solah di ini tenang. Bangkat 10 hektar lagu anak minum minuman keras di ini tenang jadi dengan toa nggih. Maka mudah-mudahan dijajari bayi balok terjadi dengan sapacu. Amin. Kenapa jamaah? Karena anak-anak adalah belahan jantung kita. Anak-anak itu adalah belahan jiwa kita. Seolah hendek terjadi dengan toa tergantung berembentan anak. Lamun anak tersolah, ina amak milun tersebut solah. Lamun anak terbejigat, ina amak milun tersebut salah. Tedait maling manuk si pakadus. Apa ni? Hai ngapi anak dia. Anak ina dijahun. Aramina milun tersebut. Oh papa sak pacu sak soleh. Ni tahu pidato, baca Quran, tahfiz Quran, di pondok pesantren niki, di majelis niki jamaah sekalian. Oh, penunggu milu tersebut solah hendak. Saya ni pemijat dia. Pak Muhyiddin, sambiran Pak Muhyiddin, pijen si Tuan Ahmad tenu. Wah, bain si Tuan Ahmad dia. Lantung ngaran papuk sin sebut. Lamun jadi dengan Pak Pacu. Kenapa jamaah? Karena kata Nabi, auladukum akbadukum kabiruhum a'da'ukum sugara'uhum amara'ukum wa in asyu fatannuna wa in matu tahzanuna. Endeng bahasa Nabi niki, auladukum akbadukum, anak-anakmu adalah belahan jantungmu. Ketundik jemaah,
bijajarin terjadi belahan jiwa, belahan jantung, jadi harapan hidup. Sayang tele anak, sayang atau ndek? Demen tele anak, lengi anak penuh. Timan lengi anak sayang, bereng anak, keriting bulu sayang. Yuk timan sak keriting lagu sayang tele anak kepiun. Pelelah penganak ibu deh, lelah menganak bu, sakit. Oh dengar bapak, lelah menganak sakit bu, sakit menganak bu, berdarah, berdarah atau deh? Oh dengar bapak, jerih. Gama pekel ibu ini sakit dengan anak sakit lelah berdarah jerih ndek. Ya Allah hebat dengan ini timan meno kesakit dan tahu jerih bu. Namun bapak-bapak, pelik suara ini. Oh, nanti jam, ampun ini pelik ini. Lamun bapak-bapak, lamun wah sakit sekali entah bangi bersunat. Nah, aneh ketuan bapak-bapak ini. Bapak sakit bersunat. Bapak sakit bersunat. Sakit. Bani Malik. Hebat. Bapak-bapak lamun sakit sekali kan bani. Ibu-ibu sakit lamun dentau jerih. Oh kamu. Ya Allah. Anak-anak kita adalah belahan jantung kita. Alhamdulillah. Sugara'uhum umara'ukum, kecilnya menjadi pangeran. Kode anak jadi pangeran ya doang. Gamak tendang kepejuluk. Agak jemaah lamun dengan toak sugih anak pasti jadi raja. Apa-apa pemilik anak tak doang jadi dengan toak nggih. Lamun anak sugih tak dengan toak jadi batu. Ina ne kepeng anu makan tu. Bapak ne kepeng anu nyemprot tu, ngomel tu, beli rabuk tu, rabuk ang jago menuju amat sumsuru begawian. Lamun anak sugih. Tapi kalau anak yang soleh dan bani menikahkan Sugara'uhum umara'ukum, kecilnya anakmu menjadi belahan jantungmu, menjadi pangeran. Luwe terkadang lupa tahu diri lamun tuang umpah anak tuh. Anak Raden, anak Raden, anak Raden, padahal anak sama amat. Anak Raden, unik. Si angen tinggi. Terus maka mun anu sengge anak. Mundin beselanu anak, mun sengge kudu di atas otak. Ya mungkarang pejura-jura ibu. Yen tan kan? Sengge anak mungkin berselama mungkin mentut silin tak tembek menonton mentut di atas otak apa ni
ngentut anak. Kunin anak hebat. Kentut hebat. Si angen tele angen. Ya Allah, ya pun beli dasar dengan toa. Itu simak toa-toa ibu, simak toa-toa bapak. Kita juga punya orang tua. Meskipun mereka sudah tidak ada, mereka tetap orang tua kita. Ya wah toa, kaku jendala dengan toa, arak dengan toa, ketimak nawah mati. Itu orang tua kita. Jasa mereka besar bagi kita. Sugara'uhum umara'ukum, kecilnya menjadi pangeran. Akbar kabiruhum a'da'ukum, lagu nuwe kanat basa nabi. Maka nawah belik nawah sugi jadi musuh ni kena amak. Betul dek? Belik jak ni jadi musuh. Dia terpeturutang si ingat pun sumpah ingat menyempat tu. Dia purutang kemilik si amak pun perkara amak. Kan siapa narah cerita pirat? Gara-gara bagi waris mu'ina bengari kadu beli sepeda motor mun milik perkara ina jok pokok kepolisian milik penjara ina. Nah inilah potret kehidupan. Ma fil ada fil abna, berembentan terjadi dengan toa ieu tanana kata. Angka makin lamun arah anak terdidik dengan pendidikan yang baik, anak-anak kita pun berembentan anak jokina amak, yentan anak nia lewat ajok nia. Birru aba'akum fabirrukum abna'akum, bahagiakan ibu bapakmu maka anakmu kelak akan membahagiakan kamu. Bahagia ngina amak. Mbe nama arak telu bahasa Nabi abuka salas, orang tuamu ada tiga. Siapa? Alladzi mawwaladaka, pertama dengan sak ngalahira bin sembelih kata inaa. Yang kedua alladzi ayatazawwajuka, orang yang menikahkan kita. Siapa? Mentoa no. Mentoa kenikah dengan toa kendah. Yang ketiga alladzi ayu'allimuka, orang yang mengajarkanmu ilmu, sai guru. Ina ama mentoa guru, ina ama mentoa guru. Sak teluniki orang tua kita. Kadang li ina ama doang tahun-tahun li mentoa jendin tahu salah nu. Kadang mentoa tahun-tahun di inak jandin tahu salah endah nu. Lagu sak ketelu duaan kepada lupa lek guru. Padahal ia ajak tengaji, ia ajak terbaca Quran. Anggap guru ngaji paling beli jasa. Gara-gara guru ngaji tiap aku tahu sembahyang, saya ajak ke sembahyang. Guru ngaji. Saya ajar baca Quran, saya ajar tajwid, ampun tetap bacaan sembahyang saya ajar. Guru ngaji sak jauh pejok surga, lagu duit dengan lupa lek guru ngaji. Kesuruh nyugulang uang dilah, nunya nyempate nyugul lumpuh ni. No, nauzubillah min. Jadi kadang papan sak nyukul jandin ngaji kepala anak ngaji jadi man ngaji do anak nyukul batu ini lemak lagu rangkan nyukul lagu ngaji ini tambah dan berkah ilmu nana ni kadang jok hina amak tahu nana jok teman tawa neng tahu apa rin semama hari ni kepen mau ke gaji 3 juta menin tanari 1 juta jari tabung 1 juta engkau belanja si kamu
500 ben ina tele aku, 500 ben ina tele kamu. Arti ben ina nia 500 ben mentoa. Apa yang menjawab? Tenang Kak Tua. Mai baik siapa piung. Angin maka kepeng tebeng ina nia 500 mau tebeng mentoan 350 mun bait karu belah mun ben mentoa. Marah mana? Tidak bu, dia menarap bu. Akhir zaman. Bermain tan tahu le ina ama, ieu tan tahu le mentoa. Namun wa tahu le ina ama le mentoa, tahu le guru tenda. Dan mele guru niki tebalas jasa untuk kita jauang gabah, jauang beras, jauang kepeng tidak. Lagu berbentat mana-mana terhormat, hargai ilmu yang kita dapatkan dari guru. Waktu tengaji tajah ke huruf hijaiyah kelelah guru ke alif atas abawai adapan apa nih saya jadi aja ke guru babaris atas lambda penuh apa nih babalu saya ada tengaji guru beli bahasa guru ngaji lagu duit iya pelupa nggih. Nah jawa'ah rahimakumullah ibarat tenaji wau baris atas wa ya baris atas ya nun baris atas na atau nih wayana nun wahwayan gak tutup lah pengajian penipu wayana nun wahwayan yang dengan Lombok Timur enggak entah nanti masih karing dua gitu. Nah tentu makna daripada doa ini insya Allah karing dua di teman sampean mudah-mudahan lemak sangarak waktu untuk kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan pondok pesantren yayasan Darul Quran wal Ahkam niki mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kemakmuran kesuksesan untuk pembangunan yayasan itu. Mudah-mudahan santri-santrinya menjadi santri yang smart, yang saleh dan salehah, menjadi hafiz dan hafizah. Amin ya rabbal. Dan untuk kita semua mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang barokah, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan jalan rezeki bagi kita, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam iman dan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa la kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna wa sadaqna wa nahmdu wa amara wa ikhlas wa istiqamah wa husnul khatimah. As-sabuna sunnah min ladunna abada wa dafa'tu anni wa antum as-su' بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudirul Am untuk pesantren. Amin, barakallah.